Rekan saya yang menikah dengan jin mengatakan bahwa stamina jin sangatlah kuat. Waduh. Vaginanya yang berbentuk bulat. Nauzubillah. Serta aromanya yang sangat wangi. Astagfirullah. Jadikan sensasi tersendiri dalam berhubungan intim. Astagfirullah, orang ini dipromosikan. Lalu manfaat apa yang didapatkan ketika kita menikah dengan jin? Menikah dengan jin. Yang pertama. Jadi bermanfaat dengan menikahi jin. Pernyataan seperti ini akan menyesatkan banyak orang ketika mereka sudah hidup miskin, sudah tidak dihargai orang lain, melamar anak orang ditolak seperti itu, akhirnya datang kepada dukun seperti ini meminta untuk dinikahkan dengan sebangsa jin. Lucu sekali ya teman-teman, dimana kita menjumpai orang-orang zaman akhir ini, terkhusus orang-orang yang mengaku memiliki pengetahuan tentang hal gaib. Mereka bisa melakukan tindakan-tindakan yang di luar nalar manusia. Dan di video ini saya ingin menanggapi seseorang yang katanya bisa menikahkan manusia dengan jin. Jin itu sebaik-baik jin, mereka itu tidak lebih mulia daripada manusia. Dan apabila kita ingin menafsirkan tentang sebaik-baik jin adalah seburuk-buruknya manusia, penafsiran ini atau kalimat ini sebenarnya tidak salah, meskipun tidak ada landasannya dari Al-Quran dan As-Sunnah atau Al-Hadis. Karena apa? Memang jin diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk bersujud kepada Nabi Adam. Dari segi penciptaannya, ya, seburuk-buruk manusia pun di akhir zaman ini lebih mulia daripada jin yang paling baik atau jin yang paling soleh. Karena apa? Ada derajat perbedaan antara manusia dan jin. Itulah kenapa di surat Al-Jin kita diperintahkan untuk tidak bekerja sama dengan jin atau meminta bantuan jin dalam perihal apapun. Nah, di sini yang ingin share reaction adalah pernyataan orang yang memberikan pernyataan di publik bisa mengawinkan manusia dengan jin. Jadi tidak perlu panjang lebar, coba kita langsung reaction seperti apa videonya. Salam sejahtera, salam dari saya Kisah Brand Alam, pakar mistik Nusantara. Pakar. Jin bukan hanya sebuah fenomena, namun eksistensinya dan keberadaannya menunjukkan bahwa jin itu nyata adanya. Sebagaimana manusia, keberadaan jin sama halnya dengan manusia. Mereka mempunyai kegiatan mulai dari beribadah, memperbanyak keturunan, dan bahkan di dunia jin juga terdapat kegiatan jual beli. Namun yang perlu diperhatikan, bahwasanya di alam jin tidak terdapat uang kertas, yang ada hanyalah uang dalam bentuk koin. Dan mengenai kesamaan dalam hal ibadah, hal ini dijelaskan dalam berbagai banyak kitab. Yang inti dari penjelasan tersebut adalah tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk menyembah kepadaku. Iya, kalau mau mengutip Al-Quran, kutip semuanya tentang jin. Jangan hanya satu ayat. Kenapa? Di situ banyak disebutkan tentang perihal jin ini. Oke, lanjut dulu. Dan apakah jin dapat menunjukkan wujudnya, eksistensinya kepada manusia? Yang pastinya bisa. Bagi jin yang mempunyai ilmu yang cukup mumpuni, jin tersebut pastinya mampu untuk menunjukkan eksistensinya kepada manusia. Dan bahkan jin tersebut dapat melakukan aktivitas seperti mengobrol, melakukan hubungan intim selayaknya manusia. Banyak amalan yang dilakukan untuk dapat berinteraksi dengan jin. Jadi ada amalannya, ya. Jadi orang ini menyebutkan bahwa kalau kita ingin berinteraksi dengan jin, ada amalannya. Jadi berguru orang ini kalau ingin melihat jin. Lanjut dulu. Mulai dari laku tirakat, dan banyak dari pakar mistik lainnya melakukannya dengan cara memasukkan jin ke dalam wadah manusia. Mediator, mediasi. Untuk mengambil informasi dari jin dan sebagian dari mereka. Dan mediumisasi, ya, dan mediumisasi di dalam Islam hukumnya haram. Kebanyakan ulama mengharamkan mediumisasi. Ingat sekali lagi, haram. Dan sedikit ulama yang memakruhkan. Makruh artinya lebih baik ditinggalkan. Karena apa? Karena bisa jadi jin yang dimasukkan ke dalam mediator itu adalah jin pendusta. Ya, karena tidak ada jaminan bahwa jin itu adalah seorang jin yang arif, ya. Karena jin yang arif tidak akan mau diperlakukan seperti itu. Karena mereka taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, lanjut. Mereka melakukannya agar bisa dituntun ke dalam dunia jin. Yang mana mempunyai tujuan untuk mengikat sebuah perjanjian tertentu. Ya.
dan bahkan ada yang berkeinginan untuk meminang jin. Dalam pakar mistik, untuk menikah dengan jin, ini pakarnya ini. Amalan Hizib Syaifi Kubro. Oh. Amalan Jadi ada amalannya kalau kita ingin menikah dengan jin. Jadi dia ini menyatakan kepada media publik bahwa menikah dengan jin itu bisa. Ya, bisa, dan kitabnya berbahasa Arab, pengungkapannya bahasa Arab biar terkesan Islami dan syar'i. Lanjut. Ini sebenarnya cukup berat sekali. Karena amalan ini dilakukan selama 41 hari. Wah. Beserta amalan lainnya yang sangat berat. Ya. Lalu manfaat apa yang didapatkan ketika kita menikah dengan jin? Menikah dengan jin. Yang pertama. Banyak dari pakar mistik yang menikah dengan jin dengan tujuan kekayaan. Ada juga yang berkeinginan untuk kedikjayaan dan lainnya. Na'udzubillah min zalik. Jadi secara langsung terang benderang orang ini mempromosikan untuk bersekutu dengan jin. Menikah dengan jin artinya kan bersekutu. Sedangkan kita dilarang. Bekerja sama dengan jin saja, memediumisasi jin haram menurut banyak ulama. Karena apa? Di bidang ini orang ini menyatakan kepada publik terbuka, didengar banyak orang yang nonton 498.000. Dan sebanyak orang ini menonton pernyataan dia bahwa menikah dengan jin akan mendatangkan manfaat. Apa manfaatnya? Bisa mendapatkan kekayaan, bisa mendapatkan kedikjayaan, dan beberapa hal manfaat lainnya. Jadi bermanfaat dengan menikahi jin. Pernyataan seperti ini akan menyesatkan banyak orang ketika mereka sudah hidup miskin, sudah tidak dihargai orang lain, melamar anak orang ditolak seperti itu, akhirnya datang kepada dukun seperti ini, meminta untuk dinikahkan dengan sebangsa jin. Setelah menikah dengan jin, apa yang diharapkan? Kekayaan, kedikjayaan, dan beberapa hal manfaat lainnya yang disebutkan oleh orang ini. Na'udzubillah min zalik. Sabrang ya. Kalau dari bahasa Madura itu sabrang, itu ubi. Na'udzubillah min zalik, ya Allah. Coba lanjut. Rekan saya yang menikah dengan jin mengatakan bahwa stamina jin sangatlah kuat. Waduh. Vaginanya yang berbentuk bulat. Na'udzubillah. Serta aromanya yang sangat wangi. Astagfirullah. Jadikan sensasi tersendiri dalam berhubungan intim. Astagfirullah orang ini. Astagfirullah. Jadi jin itu perempuan yang bisa dinikahi oleh laki-laki dari bangsa manusia. Dipromosikan. Dia mempublikasikan pernyataannya. Agar apa? Agar apabila ada orang yang mau menikah dengan jin datang ke dia, konsultasi kepada dia. Ya, konsultasi. Dia bisa menikahkan manusia dengan jin. Agar apa? Agar mendapatkan manfaat-manfaat yang sangat bagus. Bisa mendapatkan kekayaan, bisa mendapatkan kedikjayaan, dan lain sebagainya. Luar biasa kan menikah dengan jin? Lalu bagaimana nanti anaknya? Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan jin dan manusia itu berbeda alam. Tidak akan mungkin bisa bersatu apalagi menikah. Bahaya. Ya, ini berbahaya ini ya. Apakah memungkinkan pernikahan manusia dengan jin atau tidak? Kalau kita katakan tidak memungkinkan pernikahan manusia dengan jin, berarti udah tidak boleh, gitu ya. Kalau katanya kemudian boleh atau memungkinkan pernikahan manusia dengan jin, maka kita katakan hal tersebut tidak boleh secara syar'i. Tidak boleh secara syar'i. Alasannya kita sebutkan. Di antaranya bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wallahu ja'ala lakum min anfusikum azwaja wa min ayatihi an khalaqakum min anfusikum azwaja." Begitu ya. Dan Allah menjadikan dari diri-diri kalian itu seorang istri, dan para ahli tafsir mereka menjelaskan yang dimaksud dengan min anfusikum di situ adalah min jinsikum, yaitu dari jenis kalian. Maksudnya manusia yang menikah dengan jenis manusia, jin menikah dengan jenis jin. Kemudian tujuan dari pernikahan sebagaimana mungkin kita ketahui yaitu tujuannya untuk mencapai sakinah, mawaddah, warohmah, begitu ya. Di mana seorang suami merasa tenang dengan istrinya, keberadaan istrinya. Kalau istrinya dari bangsa jin atau suaminya dari bangsa jin, ini tentu tidak akan dia dapatkan. Kemudian Allah juga berfirman, "Fankihu ma taba lakum minan nisa'i matsna wa thulatha wa ruba'." Nikahilah oleh kalian wanita yang kalian suka, 2, 3 atau 4. Di sini fankihu ma taba lakum minan nisa, lafaz wanita ini untuk kalangan manusia. Ya, bukan dari kalangan jin, begitu ya. Sampai-sampai salah seorang imam di antara Imam Al-Mawardi sebagaimana dikutipkan oleh Syekh Shinqiti dalam tafsir Adwaul Bayan, beliau mengatakan bahwa hadza mustankarun fil uqul, katanya. Pernikahan manusia dengan jin itu nggak masuk akal. Mengapa? Likhtilafil jinsain, karena perbedaan jenis
tubuh kita. Tubuh kita ini jasmani, sedangkan bangsa jin itu dia rohani ya. Bagaimana ini bisa menyatu begitu? Nah, kemudian kalau kita perhatikan juga misalnya Allah menciptakan manusia itu dari tanah, kemudian sekarang dari dari air, tetes air ya. Sedangkan mereka diciptakan dari api. Nah, ini tidak akan mungkin bisa bersatu begitu. Nah, jadi berdasarkan apa yang kami sebutkan, kalaupun memang memungkinkan misalnya pernikahan antara manusia dengan jin, maka itu diharamkan. Kalau seandainya wanitanya manusia, kemudian lelakinya itu jin, orang-orang perempuan itu akan berkeliaran, dia ketika ditanya, ente hamil belum nikah, laki saya jin katanya. Nah, kan bahaya. Baik, itu bahaya. Laki saya jin katanya. Baik. Apalagi tadi dikasih iming-iming, ya staminanya jin itu kuat, alat vitalnya wangi dan lain sebagainya. Ini kan jadi memancing kemauan manusia yang awam untuk datang ke dia, meminta bantuan dia agar dinikahkan dengan jin. Ya, karena apa? Memang seperti ini, dia jualan ini ya. Dia jualan agar apa? Agar mendapatkan customer untuk dinikahkan dengan jin. Jadi dia penghulunya mungkin. Nauzubillah min zalik. Namun ketika seseorang menikah dengan jin, ada akibat yang didapatkan. Bahwasanya jin tersebut akan mengikatnya dengan sebuah perjanjian, yang mana perjanjian tersebut iblis akan berlangsung sampai anak keturunan ke-7. Dalam hal ini dapat dikatakan sampai 7 turunan. Kan Anda menyebutkan sudah memiliki rekan yang menikah dengan jin dan sudah memberikan testimoni bahwa ini bla 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 dan lain sebagainya, bahkan sampai mendapatkan kekayaan dan kedikjayaan. Itu kan jin itu kalau sudah diberikan bagiannya oleh manusia, maka dia akan mengejar selama hidup Anda dan tidak mudah mengeluarkannya, akan dikejar Anda, kejar dan terus nuntut. Apalagi kalau sudah bikin perjanjian, ya kalau sudah berjanji dengan jin seperti ini akan dikejar itu. Dan fazaduhum rahaqa, penyesalannya dalam, karena kalau sudah berjanji dengan jin, bukan cuma dia nanti yang sulit, keluarganya ikut susah. Bagaimana kalau dia berumah tangga? Bagaimana kalau dia punya anak? Ikutan susah. Bisa dikorbankan tuh. Lama-lama kemudian bisa wafat juga karena perbuatan jin. Ajalnya memang tiba. Tapi sebabnya apa? Sebab karena maksiat orang tuanya. Menjauh dari yang seperti ini bahaya. Ya, meskipun memberi informasi mengenai resiko, tapi Anda juga mempromosikan kenikmatannya. Ya, kenikmatan kekayaan, kenikmatan berhubungan intim, dan lain sebagainya. Pokoknya manfaat katanya. Nanti setelah saya bereaction, saya juga akan memberikan tanggapan saya. Jadi tidak salah jika ada seseorang yang menanggung sebuah akibat dari perbuatan kakeknya di masa lampau. Saat ini saya sendiri belum berminat untuk menikah dengan jin. Dengan berbagai banyak pertimbangan dan akibat apa yang akan saya dapatkan untuk keturunan saya berikutnya. Umur berapa orang ini? Banyak yang bertanya, lalu proses hubungannya bagaimana? Sementara dimensi alamnya berbeda. Gimana? Cara yang pertama bisa dilakukan dengan cara kita memasuki dimensi alam jin. Waduh. Yang mana prosesnya sangat panjang, membutuhkan amalan tertentu. Amalan tertentu. Yang kedua, amalan yang tidak diajarkan oleh Al-Quran dan Al-Hadis. Amalan yang tidak pernah dianjurkan oleh Rasulullah, bahkan dilarang oleh sebagian besar ulama. Bahkan haram hukumnya. Dan dia mempromosikan dengan terang benderang. Dia muslim ya. Dia seorang muslim. Tapi dia mencampur adukan antara faham-faham akidah Islam dengan faham-faham kejawen. Luar biasa. Berbahaya. Ya, berbahaya. Dengan cara jin yang memasuki dimensi manusia. Jin ini mempunyai kemampuan untuk mengubah zatnya seperti manusia. Ya. Dan bahkan tubuhnya bisa dipegang dengan suhu yang cukup dingin. Cara ini yang dilakukan oleh salah satu jin, yaitu jin dalam bentuk genderuwo. Jin ini dalam bahasa mistik dinamakan jin yang kamanusan. Kira-kira apakah kita bisa memilih jin yang cantik? Yang pastinya bisa. Karena di daerah Jawa itu sendiri banyak kerajaan jin yang mana dihuni oleh jin-jin yang cantik. Kita dapat memilihnya salah satu untuk dijadikan sebagai pasangan kita. Oh ya Allah. Semoga bermanfaat untuk ulasan video kali ini. Sampai ketemu pada video saya selanjutnya. Tidak bermanfaat. Oke, coba kita baca komentar dulu. Baca komentarnya dulu. Jadi di sini sudah banyak orang yang berminat ya. Contohnya seperti ini. Caranya gimana Ki untuk menikah dengan jin? Ki, saya mau menikah sama jin wanita. Gimana caranya?
Udah banyak menanya, caranya katakan sama saya mau menikah dengan jin gay. Wah, kita bisa milih-milih, kita bisa cari yang cantik seperti artis Bollywood. Jadi di sini sudah minta nomor HP jin cantik. Jadi di sini ya, dari sekian banyak komentar yang ada, ini sudah memberikan penjelasan kepada kita semua bahwa netizen mulai percaya dengan perkataan orang ini. Bahkan berminat untuk menikahi jin. Sudah berapa orang yang dinikahkan dengan jin? Sudah berapa orang yang sampai sekarang sudah bersekutu dengan jin? Baik teman-teman, kita akan membahas tentang jin dan pastinya sesuai dengan hadis yang sahih atau dengan Al-Quran. Yang pertama teman-teman, kita harus percaya bahwa tidak ada manusia pun yang bisa melihat jin kecuali manusia yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala, seperti Rasul dan Nabi. Sedangkan manusia biasa tidak mungkin atau mustahil bisa melihat bangsa jin. Meskipun orang yang tadi menyebutkan ada amalannya, itu justru di luar akidah Islam. Itu di luar ajaran Islam. Karena Rasulullah SAW tidak pernah mengajarkan kita untuk mengamalkan sesuatu agar bisa melihat jin, melihat bangsa yang gaib atau melihat yang gaib-gaib. Tidak, Rasul tidak mengajarkan, Al-Quran juga tidak ada ajarannya, tuntunannya membuat amalan lain agar bisa melihat yang gaib-gaib. Luar biasa, ya luar biasa. Dan setelah itu mengajak kita untuk melakukan kemusyrikan, apalagi sampai menikah dengan jin. Itu justru sudah bersekutu dengan jin. Luar biasa kan? Jadi kita harus berhati-hati. Apabila sudah ada orang yang berani menyatakan dengan terang-terangan, ya, mengajak orang dengan terang-terangan atau menyarankan kepada orang dan memberikan iming-iming serta manfaat mudarat dengan bekerja sama dengan jin, terlebih sampai menikah dengan jin, itu sudah sangat wajib kita juga menentangnya. Dan juga mengenai hal yang paling sensitif yang orang ini sebutkan, yaitu menikah dengan jin. Tentu ini tidak ada landasannya dari segi syariat. Dan orang ini menyatakan berbagai macam hal manfaat apabila kita menikah dengan jin. Hebat. Hebat memang. Luar biasa. Dan iblis beserta setan adalah golongan jin. Mereka adalah golongan-golongan yang membisikkan kepada manusia untuk melakukan penyesatan dan kesesatan. Jadi meskipun demikian, di antara golongan jin, mereka ada yang muslim dan juga ada yang kafir. Jin memiliki kehidupannya sendiri, dunianya sendiri, sedangkan manusia juga memiliki kehidupannya sendiri. Ya, jadi meskipun kita berjalan bersamaan, tapi di dalam dimensi yang berbeda. Sama, manusia juga berhidup sosial seperti ini, jin juga sama dengan kita. Ya, jadi bersosialisasi juga sama. Namun mereka, setan, bisa melihat kita dari dunia mereka, sedangkan kita tidak bisa. Ya, tidak bisa ya teman-teman. Ya, sebaik-baik jin adalah seburuk-buruk manusia. Istilah ini adalah di mana derajat manusia lebih tinggi daripada jin atau iblis disuruh untuk bersujud kepada Nabi Adam dan menolak. Tidak seperti malaikat, karena malaikat selalu patuh kepada apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, mungkin itu saja yang ingin saya sampaikan di video ini. Terlepas dari pembahasan orang ini mengenai menikahi jin bisa mendatangkan banyak manfaat, yaitu kekayaan dan lain sebagainya, ini adalah kedustaan bagi saya pribadi. Jadi jangan sampai mau kita dibujuk atau diiming-imingi kenikmatan dunia untuk bersekutu dengan jin. Nauzubillahi min dzalik. Saya Heri Pras. Apabila di video ini ada ucapan yang salah, itu murni dari kesalahan, kebodohan, dan kekhilafan saya. Apabila ada yang benar, itu murni datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Salam.